Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari yang pertama, Sistem Informasi Pengendalian Inventory, yang kedua, Sistem Informasi Produksi, yang ketiga, Sistem Informasi Keuangan, yang keempat, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yang kelima, Sistem Informasi Pemasaran. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan perangkat keras, yaitu komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah, memberikan informasi, menggunakan satu program yang tersimpan di memori komputer, menyimpan program dan hasil pengolahan dan bekerja secara otomatis. Selanjutnya itu sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, dan pada tahun 90-an sampai sekarang perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Sebuah telepon genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi, bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, penghematan waktu atau time saving, yang kedua, penghematan biaya atau cost saving, yang ketiga, peningkatan efektivitas atau effectiveness, yang keempat, pengembangan teknologi atau technology development, yang kelima, pengembangan personel atau staff development. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi, yang kedua, sistem otomatisasi kantor, dan sistem kerja pengetahuan. Yang selanjutnya itu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem ahli dan kecerdasan buatan. Selanjutnya itu sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem pendukung eksekutif. Sistem informasi manajemen adalah komponen subsistem yang paling berhubungan diperlukan collect, proses, store, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Selanjutnya itu komponen-komponen manajemen, yaitu ada planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, dan training, dan juga evaluasi. Ciri-ciri manajemen yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai suatu sistem, sebagai fungsi dan sebagai proses, dan juga sebagai profesi, dan juga sebagai kumpulan orang. Sarana manajemen yaitu ada manusia, uang, materi, alat, metode, dan juga pasar. Sistem informasi dalam suatu organisasi terdiri dari sistem yang mempunyai struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur atau bisa disebut formal dan informal. Komponen sistem informasi manajemen yaitu perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan, dan komunikasi, basis data, manusia, diuraikan dalam blok masukan, blok model, blok luaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.